full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me, all the above cause you can't get in. I don't want no problem, because me professional. Make you shake your cats, thank you. Haters take it personal, like a Canada. Indonesia menjalin hubungan politik yang cukup baik dengan Amerika Serikat. Pada November tahun 2010, kedua pemimpin menandatangani perjanjian kemitraan, The US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement, US-Indonesia CPA. Indonesia ekspor industri tembakau khususnya rokok kretek, karena nilai ekspornya masih relatif rendah, terutama negara-negara Eropa dan Amerika. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan rokok kretek pada awalnya berhasil. Tetapi pemerintah Amerika Serikat memberlakukan peraturan publik The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009, Public Law 111-31. Pada tanggal 22 Juni tahun 2009, Presiden Barack Obama secara resmi menyetujui dan mengesahkan, bersama dengan Komite Senat Amerika Serikat, mengenai sebuah kebijakan untuk mencegah dan mengurangi perokok muda di Amerika Serikat. Dan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act resmi menjadi undang-undang di Amerika Serikat, setelah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Obama. Dengan disahkannya peraturan The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat telah dihentikan. Hal ini mengakibatkan kerugian pada perdagangan ekspor Indonesia. Indonesia menganggap undang-undang tersebut tidak konsisten ketika undang-undang tersebut muncul dengan dalih melindungi rakyatnya, terutama untuk melindungi kaum muda sebagai perokok pemula, tetapi mengecualikan rokok mentol diperbolehkan beredar di pasaran. Atas dasar hal tersebut, Indonesia mengajukan gugatan atau permintaan penyelesaian sengketa ke Dispute Settlement Body, DSB, World Trade Organization, WTO, dengan mengajukan gugatan ke WTO pada April tahun 2010. Gugatan tersebut berisi mengenai Indonesia yang menentang kebijakan Amerika Serikat yang melarang produk tembakau yang mengandung adiktif tambahan, yang dinilai Indonesia cukup diskriminatif. Setelah DSB WTO mensetujui untuk membentuk sebuah panel, selanjutnya 3 orang akan ditunjuk sebagai anggota panel. Ketiga anggota panel tersebut adalah Mr. Ronald Soborio sebagai Ketua Costa Rica, Mr. Hugo Keirius sebagai anggota Jepang, dan Mr. Ichiro Araki, Jepang. Dalam pasal 2.1 TBT Agreement, panel telah menemukan pelanggaran, yaitu dalam kebijakan yang diumumkan oleh Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan aturan WTO. Karena rokok kretek dan rokok mentol adalah produk serupa dan kedua rokok tersebut memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Menurut WTO, kebijakan untuk membuat perbedaan perlakuan terhadap dua produk yang identik adalah praktik yang tidak adil. Dalam pasal 2.1 TBT Agreement juga mengatur prinsip non-diskriminasi. Yang dimaksudkan dalam pasal 2.1 TBT Agreement tersebut adalah setiap anggota harus memastikan bahwa secara teknis, produk yang diimpor dari negara lain diperlakukan sama dan adil terhadap produk dalam negeri dan produk dari negara lain. Jika ada diskriminasi terhadap barang-barang yang sejenis, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi. WTO pun memenangkan rokok kretek Indonesia dalam sengketa perdagangan ini di hadapan Appellate Body AB karena WTO telah memutuskan bahwa Amerika Serikat melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek Indonesia. WTO memperkuat keputusan panel pada tanggal 2 September tahun 2011, hingga akhirnya pada tanggal 5 Januari tahun 2012, Amerika Serikat mengajukan banding ke Appellate Body WTO. Appellate Body memutuskan untuk mendukung temuan panel bahwa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dan melanggar prinsip non-diskriminasi. Pada tanggal 4 April tahun 2012, Badan Penyelesaian Sengketa WTO memperkuat putusan dari panel bahwa Indonesia telah menang dalam sengketa ini. Indonesia menang baik di tingkat panel maupun di tingkat banding. Appellate Body juga menemukan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat melanggar pasal pukul 2.12 TBT Agreement karena tidak memberikan waktu yang cukup antara waktu penetapan kebijakan dan sosialisasi kebijakannya. Dan kebijakan ini juga melanggar pasal 2.9.2 TBT Agreement, di mana harus melakukan pemberitahuan kepada seluruh anggota melalui Sekretariat WTO.
Indonesia melanjutkan upayanya dan meminta Amerika Serikat untuk melaksanakan putusan WTO tersebut. Karena sejak Appellate Body memberikan rekomendasi kepada DSB untuk menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk segera melaksanakan rekomendasi sesuai dengan ketentuan TBT Agreement, hingga 15 bulan dalam waktu Reasonable Period of Time (RPT), yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 24 Juli tahun 2013, Amerika Serikat belum melaksanakan dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Diketahui jika Amerika Serikat tidak mematuhi prinsip dasar WTO dan tidak memenuhi tuntutan dari Indonesia sebagai pihak yang memenangkan sengketa perdagangan rokok kretek, seharusnya Amerika Serikat mentaati segala aturan WTO dan keputusan dari DSB sebagai negara anggota WTO yang terikat dengan segala prinsip dan aturannya. Akan tetapi, hingga saat ini Amerika Serikat tetap melanggar aturan dan prinsip WTO dan belum mengimplementasikan tuntutan Indonesia yang dimenangkan DSB dalam kasus sengketa dagang rokok kretek ini. Namun dengan kesimpulan akhir, bahwa pihak Amerika Serikat masih melanggar aturan WTO dalam sengketa ini. Untuk menyelesaikan sengketa larangan produksi dan distribusi rokok non-mentol, termasuk rokok kretek, kedua pemerintah negara sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MOU). Dalam MOU ini, Indonesia tetap diuntungkan karena DSB di WTO tetap menetapkan bahwa Amerika Serikat bersalah. Artinya kesepakatan yang dicapai tidak menghapuskan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan pelanggaran. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Amerika Serikat, dengan Undang-Undang Family Smoking Protection and Tobacco Control Act-nya, mendiskriminasi rokok kretek Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat tersebut tidak sesuai dengan aturan WTO, karena WTO menilai Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek Indonesia. Appellate Body memutuskan untuk tetap menguatkan temuan panel bahwa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dan telah melanggar prinsip non-diskriminasi. Badan Penyelesaian Sengketa WTO memperkuat putusan dari panel yang memenangkan Indonesia di kasus sengketa ini. Walaupun Indonesia telah memenangkan sengketa ini, tetapi Amerika Serikat tetap tidak memenuhi tuntutan dari Indonesia sebagai pihak yang memenangkan sengketa perdagangan rokok kretek. Seharusnya Amerika Serikat mengikuti dan mentaati semua aturan WTO dan keputusan dari DSB sebagai negara anggota WTO yang terikat oleh semua prinsip dan aturannya. Dan akhirnya, sengketa perdagangan rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi telah berakhir. Kedua pemerintah dari kedua negara sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman. Dalam nota kesepahaman ini, pihak Indonesia tetap diuntungkan, karena DSB WTO tetap menetapkan bahwa Amerika Serikat bersalah. Artinya kesepakatan yang dicapai tidak menghapus fakta bahwa Amerika Serikat melakukan pelanggaran.